Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Randy Kusuma. My NPM 234111161. I will explain studi kelayakan bisnis yang komprehensif. Studi kelayakan bisnis itu adalah analisis menyeluruh yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu rencana bisnis. Analisis ini dapat dilakukan sebelum rencana bisnis tersebut dilaksanakan. Tujuan studi kelayakan bisnis ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui potensi masalah atau hambatan yang mungkin timbul. Yang kedua yaitu menilai apakah bisnis tersebut dapat berjalan dengan sukses. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko yang terkait dengan investasi dan operasi bisnis. Yang keempat yaitu meningkatkan peluang keberhasilan. Yang kelima meminimalkan resiko kegagalan. Yang keenam yaitu memaksimalkan peluang kesuksesan. Aspek-aspek yang dianalisis yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek operasional. Metode yang dilakukan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Next. Selanjutnya, analisis pasar mendalam. Analisis pasar mendalam adalah proses untuk menilai kelayakan dan potensi pasar secara menyeluruh. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis pasar mendalam ini penting untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat, membantu perusahaan bertahan di tengah persaingan, untuk memperpanjang siklus hidup produk atau jasa, dan untuk mempermudah mengambil keputusan bisnis. Ada beberapa aspek yang dianalisis dalam pasar mendalam, yaitu adalah yang pertama target pasar. Untuk menentukan target pasar berdasarkan demografis, psikografis, dan lokasi geografis. Yang kedua yaitu kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga itu kompetisi. Kompetisi itu menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi pemasaran, dan respon terhadap perubahan pasar. Yang keempat yaitu regulasi. Regulasi ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing, strategi pemasaran, dan respon terhadap perubahan pasar. Mengidentifikasi hubungan hambatan hukum dan budaya terhadap pemasukan pasar. Tren pasar yaitu menyelidiki tren dan pola pasar saat ini yang sedang ramai. Next. Selanjutnya itu analisis teknis operasional. Yang pertama itu menentukan lokasi, aksesibilitas, visibilitas, dan biaya sewa lokasi strategis. Yang kedua itu proses produksi, yaitu kebutuhan peralatan, tenaga kerja, dan bahan baku. Yang ketiga yaitu jadwal operasional, yaitu rencana operasional sehari-hari dan layanan pelanggan. Next. Analisis keuangan yang akurat, yaitu yang pertama adalah proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan selama 3-5 tahun berdasarkan analisis pasar dan strategi penjualan. Yang kedua yaitu proyeksi biaya. Proyeksi biaya operasional termasuk yang pertama itu bahan baku, tenaga kerja,
dan pemasaran. Yang ketiga itu analisis BP, yaitu perhitungan titik impas untuk menentukan volume penjualan yang diperlukan. Next. Selanjutnya yaitu analisis SWOT komprehensif. Analisis SWOT komprehensif adalah teknik untuk memahami posisi strategis suatu bisnis dengan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, dan peluang, dan ancaman secara menyeluruh. Analisis SWOT ini dapat digunakan untuk berbagai skenario seperti mengembangkan strategi bisnis, meluncurkan produk baru, dan memasuki pasar baru. Contohnya yaitu bisnis e-commerce dengan produk kerajinan tangan lokal yang unik namun kekurangan pasar modal. Next. Selanjutnya analisis dampak lingkungan dan sosial, yaitu kajian yang dilakukan untuk mengetahui dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang pertama yaitu analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan, penggunaan energi, limbah, dan emisi. Analisis dampak lingkungan adalah kerajinan yang mengenai dampak atas suatu kegiatan terhadap lingkungan tersebut. Kajian ini dilakukan untuk menentukan kebijakan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Yang kedua itu dampak sosial. Dampak sosial adalah kajian terhadap komponen demografi, ekonomi, dan budaya. Ini dapat dilakukan untuk mengetahui budaya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh adanya intervensi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi pada kontras. That enough material I can convey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.